Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardianda akan mempresentasikan makalah fikih yang berjudul Zakat Fitrah. Pendahuluan, salah satu ibadah yang dijalankan oleh umat muslim dan terdapat dalam rukun Islam yaitu zakat. Zakat merupakan pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Karena zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat. Dalam hal pengelolaan zakat, terutama zakat fitrah, pola yang digunakan masih menggunakan cara konvensional atau manual, sehingga muncul beberapa masalah yang dapat menghambat dalam pengelolaan zakat tersebut. Oleh karena itu, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dan melakukan pengelolaan zakat fitrah yang disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat. Pembahasan pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok atau keji. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri muslimin, kecil atau besar, laki-laki, perempuan, budak atau merdeka. Zakat fitrah juga bisa disebut sebagai zakat badan atau zakat pribadi. Zakat fitrah adalah sebutan lain dari zakat fitri, yang mana nama tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rezeki untuk menyisihkan sebagian daripadanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Ibnu Abbas, dia berkata, telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji, serta memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum salat hari raya, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa yang menunaikan sesudah salat, maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dasar hukum zakat fitrah. Dalil Quran dan hadis yang merupakan disyaratkannya zakat fitrah antara lain: pertama, dalil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kedua, dalil hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau terbuka bulan Ramadan sebanyak 1 sa kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim, merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, atau muttafaqun alaih. Dalam hadis Bukhari, mereka membayar fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Diriwayatkan dari Nafi bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar menyuruh orang mengeluarkan zakat fitrah kepada petugas yang kepadanya zakat fitrah dikumpulkan atau amil 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya fitri. Hadis riwayat Malik. Syarat-syarat zakat fitrah. Besar harta yang dikeluarkan saat zakat fitrah adalah 1 sa, makanan pokok yang berkualitas baik. 1 sa sama dengan 2,176 gram, tapi pendapat lain ada yang menyebutkan 2,751 gram. Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah sunnah dikeluarkan pada siang hari setelah salat subuh dan salat id. Haram menundanya hingga melewati hari raya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah wajib pula menanggung zakat fitrah orang-orang yang wajib dinafkahinya. Golongan yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Pertama, orang kaya harta atau pekerjaan. Kedua, hamba sahaya karena kebutuhannya sudah dicukupi oleh majikannya. Ketiga, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Keempat, orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau orang yang wajib zakat. Kelima, orang kafir.
para penerima atau mustahik zakat fitrah. Mustahik zakat fitrah ada 8 kelompok atau asnaf. Mereka adalah: pertama, orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak mampu mencukupi kehidupan hidupnya dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Kedua, orang-orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Ketiga, amil, yaitu orang-orang yang diangkat pemerintah untuk mengurusi zakat. Amil zakat memperoleh bagian 1/8. Jika bagian tersebut melebihi upah yang semestinya diterima, sisanya diberikan kepada pengurus lain. Sebaliknya, apabila terlalu sedikit, upahnya disempurnakan dengan diambil dari harta zakat. Keempat, para muallaf, atau orang yang dibujuk hatinya masuk Islam. Kelima, untuk budak. Keenam, gharim, atau orang-orang yang berhutang. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bertikai. B. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. C. Orang yang berhutang untuk kepentingan-kepentingan lain yang diperbolehkan atau mubah. Ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan ia belum tercatat sebagai penerima gaji tetap dari negara. Ke-8, ibnu sabil, yaitu musafir yang melewati daerah tempat zakat dikeluarkan dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Perbandingan antara 4 mazhab. Pembahasan: membayar zakat fitrah dengan uang tunai sebagai pengganti makanan pokok. Pendapat para pengemuka 4 mazhab antara lain: pertama, Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok seperti gandum, kurma, beras, kismis, dan susu kering. Kedua, Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang yang nominalnya senilai dengan makanan pokok. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa penunaian zakat fitrah wajib dalam bentuk 1 sa' dari umumnya bahan makanan pokok di negeri tersebut pada tahun tersebut. Keempat, Imam Hambali. Imam Hambali berpendapat bahwa menyerahkan zakat fitrah dengan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Problem kekinian dan fatwa kontemporer. Problem kekinian: zakat fitrah menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Fatwa kontemporer: jumlah pasien yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperbolehkan penggunaan harta zakat untuk membantu dan mengatasi pandemik tersebut. Fatwa MUI tersebut tertuang dalam nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, tertanggal 16 April 2020. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Saleh, menghimbau seluruh umat Islam agar sesegera mungkin mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadan. Hal ini mengutip hadis ketika sahabat Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum menyegerakan pembayaran zakat sebelum haul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan hal itu. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kesimpulan: berdasarkan uraian tadi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Zakat merupakan pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat. Zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi laki-laki, perempuan, besar, kecil, anak-anak, dewasa dari umat muslim. Besar harta yang dikeluarkan saat zakat fitrah adalah 1 sa' makanan pokok yang berkualitas baik. Contohnya, di Indonesia pada umumnya makanan pokok kita adalah beras. Maka, untuk bayar zakat fitrah kita menggunakan beras. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah sunnah dikeluarkan pada siang hari setelah salat subuh dan sebelum salat Id, dan haram jika menundanya hingga melewati hari raya. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah wajib pula menanggung zakat fitrah orang-orang yang ditanggungnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.